Ya. Pasti tuh kayak mikir, dulu badan-badan gue yang asli ini aman gak ya gitu loh. Dan terakhir yang di-ban oleh teman-teman dari Geek Fam Junior adalah Varsha. Aku kan mengatakan mungkin Geek Fam Junior. Entah kenapa aku udah feeling sih mungkin fighter jungler akan keluar. Karena kalau misalkan ngambil ke arah Lancelot itu sebenarnya yang diinginkan oleh Jordan Legends menurutku. Dan selebihnya dengan mid lane power, oke, di arah Geek Fam sudah ada Valentina. Tapi ingat, Varsha juga udah gak ada. Tapi masih ada Kagura lah, seenggaknya untuk burst damage yang cukup oke. Ya, lumayan oke. heading into push, pick up Angela di-ban nggak? moment Di-ban? ya kan. Angela terlepas sebetulnya. Bisa diamankan oleh teman-teman dari kedua belah tim. Apalagi Geek Fam Junior bisa dikombo dengan adanya Uranus yang sudah mereka secure juga sebetulnya. Yang bakal nantinya jadi lebih banyak skill yang dihasilkan. Tapi kita bakal lihat nih tipikal jungler seperti apa. Karena Baxia udah ditutup, Hayabusa, Power of Assassin yang bisa head to head dengan jelas dengan Martis di area laning phase juga udah mulai ditutup. Dan selanjutnya Chow yang langsung di-secure, masih ada Bane sebetulnya, tapi ternyata Lancelot yang menjadi pilihan. Nah iya itu maksud aku Bane tadi, aku lupa. Fighter jungler itu maksud aku Bane. Iya. Dan Ini juga bawa. Kufra pick untuk Jordan Legends yang otomatis ini udah di-denial sebetulnya dari Assassin pick yang sudah diamankan. Bisa jadi stopper yang mengganggu Thorn Rose, Puncture. Makanya ngambilnya kan ke Kagura dulu kan. Biar supaya nyimpen dulu romernya, ngeliat dulu nih kalau misalkan emang bener Lancelot turun ya udah pakai Kufra. Dan feeling aku kalau misalkan tadi ada Bane, mungkin yang digunakan oleh Nongkia itu bukan Kufra loh, tapi bisa aja Atlas. Tapi itu dia untuk 10 hero yang telah dipilih oleh masing-masing tim. Cukup menyenangkan untuk melihat grafik mereka di game kedua kali ini. Tapi pertanyaan aku sebenarnya satu kepada Geek Fam Junior dengan mengambil Karacho. Ini siapa yang mau dipindah? Karena kalau kita ngeliat ke arah Kagura, dia bisa lepas dengan cukup oke. Ada Seimi Umbrella. Ada semi umbrella open. Kalau kita ngelihat ke arah Cloud, sebenarnya masih bisa tapi agak sulit untuk menggapai ke arah Cloud dengan adanya Battle Mirror Image. Mungkin yang bisa ditendang ada Pakito dan juga Kufra. Tapi kalau Kufra tendang ke arah teman kita, apalagi di dalam dinding, ntar kalau tiba-tiba dipeluk, wah, seperti saya. Wah, ini Itu sih dia. high risk, high return ya. Itu bukan pelukan hangat lagi, itu udah pelukan panas sih, Pi. Oke, kita bakal lihat lah ya bagaimana cowoknya nanti bisa menargetkan The Way of Dragon yang dia miliki ke area member-member dari Jordan Legends karena kita udah mulai memasuki pertandingan di match pertama game yang kedua. Sudah mulai ada Tyrant Revenge yang mengenai ke area satu member yang dimiliki oleh Geek Fam Junior. Duanya hanya jual beli serangan kecil saja, memberikan teori ancaman satu dengan yang lainnya. Sedangkan di area bottom lane ini masih cukup safe seperti biasanya ya, karena rotasi roamer saat ini tuh udah nggak langsung ngarah terlebih dahulu ke area dari gold lane yang bakal dibiarkan independen, tapi nampaknya sudah menerima satu buah serangan dari payung yang dibuka oleh seorang Fabs. Sehingga Vian tertrigger untuk mundur ke area belakang. Dan lakukan rotasi agresif ya seperti di game pertama tadi. Tapi aku penasaran sama Super Spen ternyata sepertinya akan menuju ke arah Lancelot tank dengan mengambil Concussive Blast. Kemungkinan kita masih belum tahu nih emblem fullnya bakalan seperti apa, tapi sudah mulai ada gangguan ke arah Super Spen di tangan dari Nongkia. Sebenarnya nih Super Spen yang ngeganggu tapi Nongkia tiba-tiba lewat. Iya, Kan itu jungle dia. Jordan Legend soalnya. Benar, dia sama-sama memantau ya. Mungkin membaca pola agresivitas yang bakal dibawa juga oleh Vian. That's why tadi udah mulai sedikit perlahan dibuntutin lah atau diberikan penjagaan dari arah sisi jungle Yan sendiri. Sedangkan di area top lane juga sama, ini masih menjadi Infinity War. Walaupun Mavzi sudah mulai menerima damage dari rotasi pet juga yang sedang menunggu kedatangan Turtle yang pertama. Di area bawah Renadex masih bisa gocek terkikis sedikit demi sedikit tapi masih bisa dihindari. Dan Turtle Camp bersatu by KFC sudah mulai dipukuli oleh kedua belah jungler, nampaknya sudah mulai dikuasai juga oleh teman-teman dari Geek Fam Junior dengan 4 pemain mereka yang berkumpul. Karena revenge, karena tepat karya satu member dipeluk dengan area satu buat enrage yang di-follow up dengan adanya Seimi yang belum open yang dibuka oleh seorang Pep. Tapi lihat Turtle berhasil ditukar, diamankan begitu saja oleh Super Span dengan adanya Retribution yang on point. Tapi ditukarkan lagi tentunya di mana satu nyawa dari Wavefront harus tereliminasi di tangan teman-teman Geek Fam Junior. Oke, itu dia untuk early rotasi yang sangat menguntungkan untuk teman-teman dari Geek Fam Junior. Total diambil 1 poin kill dilemparkan kepada Wyvern. Membuat Wyvern untuk laningnya mungkin agak sedikit fall off dengan adanya Uranus. Dan mengingat bahwa ini lawannya Uranus. Sepertinya match up-nya juga bakalan jarang ketemu lagi setelah ini. Karena biasanya rotasi di menit ketiga, Uranus itu bakalan motong laning, motong minion di bawah inner turret. Abis itu langsung cabut, cari rotasi lagi dan ternyata
yang dibawa oleh Super Span ini masih tanda tanya ya. Karena emblemnya Assassin, tapi core talentnya Conclusive Blast. Season Hunter ya? Tapi ada Season Hunter dan juga Thrill untuk penambahan 10% attack speed. Jadi ini aku masih belum tahu nih itemnya bakalan fokus kemana. Apalagi ngeliat dari segi HP barnya masih cukup lumayan dikit. Jadi kemungkinan besar item pertamanya itu adalah item offensive. Berarti kemungkinan bisa ada utility item juga sih yang diamankan Mungkin. Super Span ya. Tapi nampaknya udah ada satu buah encounter, jual beli serangan kecil, Tyrant Revenge dan juga Tyrant Range yang menjegal perjalanan bulan yang dimiliki oleh seorang Yang dan tumbang serta ada yang satu buah double kill yang berhasil diamankan oleh seorang Yang looking for more karena lihat teroplay sudah seorang Peps yang terlalu dalam masuk ke area teritorial yang dimiliki oleh Geek Fam Junior di area bottom lane tapi belum berhenti sampai di sana di mana damage yang diberikan oleh seorang X-Magic menumbangkan karya Renatex dan bahkan triple kill berhasil di-secure looking for Mania karena lihat MZ bakal coba untuk menjegal perjalanan pulau tapi lihat Nongkia datang dengan sangat tepat waktu Ethnic Edge dibuka dan bahkan Flicker di open begitu saja oleh seorang X-Magic membuat unstoppable berhasil diamankan di area bottom lane. Itu sebenarnya fight yang menurutku tidak diperlukan sih bagi kedua belah tim. Karena sebenarnya tadi ada banyak banget poin di mana harusnya udah berhenti. Tapi dari masing-masing itu benar-benar memaksakan banget ya kan. Ya. Yang satu tadi dari pertama tuh dari Peps kalau nggak salah. Tapi udah mulai ada lagi terjadi di area mid sana. Bahkan dengan adanya Seimei, Umbrella Open ditambah lagi dengan adanya Jinjing overturn. Ngebuat adanya damage yang lumayan besar diterima oleh Magic dan membuat dia pun tumbang. Begitu saja. Itu mahal banget harganya ya. Shutdown loh, dia udah megang 5 poin kill, which is itu tabungan yang besar banget. Tapi Renadex di area bottom lane bakal dijegal perjalanan pulang dengan area rotasi yang on point dari Super Span di area bawah. Walaupun tadi nyawa dari Shutdown ditukar lagi dengan adanya Turtle dan juga satu member God Lane yang harus terpick off dengan kali kedua. Oke, Yans. Dengan item yang dibawa ternyata untuk di item pertamanya itu Fury Hammer, Letter Jerkin, ditambah lagi dengan Iron Hunting Bow dan juga Dagger. Jadi sepertinya fokusnya mungkin akan menuju ke arah Hunter Strike terlebih dahulu. Tapi aku masih nggak tahu nih apakah nanti akan ada Steel Lake Bridge juga yang bisa dibawa oleh Yans itu sendiri. Karena melihat lawannya yaitu dengan Lancelot mengambil ke arah War Axe ditambah lagi dengan adanya 2 Magic Necklace. Aku entah kenapa feeling mungkin ini bakalan jadi full item offensive. Tapi mungkin ada salah pencet dari Super Span dengan mengambil ke arah Conclusive Blast. Alright, we'll see. Tapi kita udah lihat PFZ bakal udah mulai terkikis dengan adanya 3 member sustain tapi out of nowhere. Di area top lane sana, Wavefront harus tewas ketika mendapati gempuran dari 3 player yang dimiliki oleh Geek Fam Junior. Satu sektor bangunan barat berhasil diamankan, tapi nampaknya Geek Fam mereka belum mau terlalu greedy. Sedangkan Jordan Legends mereka belum bisa menukarkan bangunan tanah tersebut dengan adanya objektif yang pasti. Tapi rotasi mereka sudah mulai terpantau berada di area mid lane. Bakal coba untuk mulai dikikis sedikit oleh Spursman. Tapi itu hanya teori ancaman untuk Jordan Legends mundur ke belakang. Nongkia berikan satu buah kejutan belaka dengan area satu buat Revenge. Tapi nampaknya Sean Paul ke area depan menendang ke area satu member yang still survive. Tapi lihat yang ter-outplay dan dipanis dengan area satu buat Revenge yang dibuka oleh seorang X-Magic. Pertukaran yang cukup tidak adil dan bahkan double kill berhasil diamankan oleh seorang X-Magic. Masih melebih karena Nongkia yang nampaknya bakal dipukul mundur dengan adanya satu buah inisiasi invasi terhadap Purple Buff yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Jordan Legends dan bahkan belum berhenti sampai di sana one last hit. Tapi masih bisa mundur dengan selamat. Ini enak banget sih dari Geek Fam Junior dengan X-Magic yang bisa mengambil ataupun IMU kan power dari Yans dengan Martisnya yang ngebuat Decimation itu dimiliki terus-menerus oleh X-Magic. Dan lihat bagaimana combo tersebut berjalan dengan sangat baik. Dia menggunakan Decimation Assault terhadap Yans. Tapi nggak lama kemudian di area bottom lane digunakan terhadap Renadex. Itu membuat instant kill point yang ngebuat pick off power dari Geek Fam Junior ini benar-benar besar banget. Cuma pertanyaannya satu, apakah X-Magic masih bisa membawa hal tersebut hingga ke arah late game nanti? Karena menurutku yang bakalan jadi power di arah late game itu adalah Uranus dan juga Renesmee. Bukan dari X-Magic-nya. X-Magic maju ke depan sana. Ada kemungkinan besar dia kena one shot combo di tangan Peps. Apalagi dengan Peps yang ngebawa ke arah Little Ignition dibandingkan dengan X-Magic menggunakan Inferi. Tadi dua X-Dragon udah mulai mengarah ke area yang against, tapi belum ada follow up lebih jauh. Tyrant Revenge digunakan untuk memberikan satu buah serangan balasan. Tapi lihat MFZ bakal coba untuk mulai memberikan distraksi di area pertahanan antara tier 2 yang dimiliki oleh Jordan Legends. Tahu sejauh mata memandang Perfect Turtle berhasil di-secure oleh Super Span. Dan bahkan dari arah perekonomian dipegang kendali di angka 4.000 total network lead by Geek Fam Junior.
Sedangkan tidak ada bangunan turret yang nampaknya hingga dengan detik ini milik Geek Fam berhasil disentuh oleh Jordan Legends. Iya, ini benar-benar susah banget untuk nge-push ya, karena balik lagi, laning jauh dipegang sama Uranus, dan sementara 2 laning sisanya dipegang sama tim komplit dari Geek Fam Junior gitu loh. Ditambah dengan auto turret mereka yang masih komplit, membuat Renesmee pun punya banyak banget tempat space yang aman untuk dia bisa pulang gitu loh. Bahkan masuk ke dalam turret aja dia udah aman gitu loh, walaupun dia menggunakan carry yang dalam tanda kutip adalah salah satu muffin dengan range yang paling pendek di kategori marksman. Ya, ini Mavs-nya juga bisa dibilang dapetin power yang enak banget gak sih? Buat dia bisa jauh lebih sustain lagi dengan item yang dia sudah dapatkan juga nantinya. Dan hingga dengan detik ini Mavs benar-benar belum terpick off. Terlebih lagi dia juga bisa mainin karya laning jauhnya. Dengan ada satu buah inner turret yang berhasil dihancurkan tanpa Lord, ini benar-benar mahal. Dan sejauh ini outer middle turret juga keduanya masih sama-sama memiliki pertahanan yang kuat. Yeah. Tidak ada dominasi satu sama lain, tapi Lord Camp pursued by KFC di Lord pertama sudah mulai muncul yang dari perbedaan jungler. Gap levelnya nggak jauh. Nggak jauh, tapi kalau Jordan Legends menurutku mereka lagi nungguin ke arah Kagura sama Rana Dexa buat jadi. Dia supaya punya area of effect burst yang cukup oke. Tinggal bagaimana caranya Nongkia bisa meng-cover up mereka berdua. Karena Wyvern untuk diminta cover up kayaknya agak sulit. Dia menggunakan Pakito di game kali ini bukan Terizla, bukan Lapu-Lapu, ataupun Yuzong. Yang membuat dia itu lebih cocok untuk menjadi damager dibandingkan dengan frontliner. Ya, tapi yang perlu diperhatikan di sini Renadex sudah terpick off 3 kali juga. Yes. Gap level sama God Lane lawan juga di angka 2. Dan space yang diberikan dari teman-teman Geek Fam Junior membuat Super Sven again berhasil menguasai teritorial Lord Pit yang pertama. Lord akan berjalan ke area satu buah laning phase yang sudah tidak ada lagi inner turret yang dimiliki oleh Jordan Legends. Sedangkan mereka bakal coba untuk mulai mengantisipasi. Pergerakan dan fokus Geek Fam Junior adalah melakukan ekspansi yang dimana satu buah outer turret yang tidak tertentu akan menjadi tujuan utama mereka. Masih ada Tidal Defense dan bahkan hanya oksigen belaka yang dipeluk dengan area satu buah Tidal Reed. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana T-Rifle Effect sudah mulai mengarah ke Nongkia ditendang dengan area 2 breakdown. Tapi sayang sekali Fian yang terlalu dalam masuk harus dipanis dengan adanya damage yang berhasil diamankan oleh seorang Pep. Itu di bawah 2 menit ada kompilasi inisiasi gagal dari Romer ya. Dari Nokia dan juga dari Fian ya. Fian gak bisa dibolehin tendang. Dari Nokia-nya agak miss sedikit gitu lah untuk di era Romer tadi. Tapi walhasil membuat justru kerugian yang cukup besar untuk teman-teman dari Geek Fam Junior. Karena salah-salahnya inisiasi dari Nokia sengaja dia masih survive gitu loh. Yep. Masih stay alive. Sementara Fian sudah tumbang 3 kali. Lihat bagaimana untuk dari top lane pun. Ini benar-benar langsung dihabisin gitu saja Lordnya. Dan mungkin ini dalam upaya juga untuk mempertajam damage output yang bisa dilakukan oleh Jordan Legend. Karena menurutku yang dilihat dari Jens, apalagi dari emblemnya ya, dia kayaknya bakalan jadi damager juga. Cuman bener-bener nunggu momentum banget dari Nongkia. Karena kalau tadi Nongkia dapat momentumnya, itu bakalan jadi turning point sih untuk Jordan Legends. Ya, gap levelnya udah perlahan terpantau di angka 2 level terpaut. Dan bahkan dari teman-teman Jordan Legends sendiri harus kehilangan satu inner dan juga satu outer middle turret yang sudah dipertahankan sejak dini. Ya, teman-teman dari Geek Fam Junior bisa jauh lebih lagi memperluas invasi terhadap sektor hutan yang dimiliki seperti dengan area Purple Buff yang nampaknya berhasil disecure oleh Super Sven. Oke, ini dari Ranadex sendiri ya, DHS Golden Staff udah diamanin, tapi dari segi itemnya dia masih belum mendapatkan ke arah Corruption Sight. Ini benar-benar nunggu Corruption Sight banget dan ngelihat bahwa Kagura dari Vebs juga sudah megang satu buku, berarti kemungkinan ada Holy Crystal juga yang bisa dibawa. Kita udah ngelihat damage dari Kagura untuk di menit kali ini lumayan banget. Apalagi kalau misalkan kena inputnya ke arah X-Magic. Tadi tuh hampir 60% hilang sekali combo dari Yin yang overturn-nya. Dan itu juga bakalan berbahaya untuk carry dari Renesmee. Siren Revenge, Siren Rage mengarah ke arah X-Magic untuk shutdown. Berhasil diamankan dan berhenti sampai di sana di mana Renadex menjadi satu buah hero yang dikompensasikan oleh pemain-pemain dari Geek Fam Junior. Berarti di 1 bertukar 1, tapi nampaknya Super Sven bakal menerima satu buah tinjuan dari Wyvern. Masih bisa mundur ke belakang Mavzi. Bakal coba untuk mulai menjadi badan, sedangkan satu buah Retribution nampaknya udah mulai dikeluarkan begitu saja untuk ngamanin karya Orange Buff. Tapi nampaknya Mavzi harus tewas dengan adanya gempuran yang diberikan oleh warga Jordan Legends di area mid lane. 2 member tewas beriringan dengan hadirnya Lord yang kedua. Itu Uranus aja dengan kondisi terbang, didorong terus loh ke belakang sana. Ditahan nak habis-habisan. Dengan Pakito kena strike. Dengan ada Yayans dengan Mortal Coil-nya.
Uranus nggak bisa kemana-mana. Wyvern di lane sisi mencoba untuk maju ke depan sana, memberikan damage semacam mungkin, tapi Nongkia menjepit langsung ke arah Renasmi dan ternyata tendangan masuk ke arah Yas, tapi Yas apakah masih bisa survive? Dan ternyata Yas masih bisa survive begitu saja, tapi Nongkia yang satu baris tersisa sepertinya akan di finish off begitu saja. Wyvern pun sudah tumbang. Vian di lain sisi akan memberikan sedikit efek pressure karena Nongkia, dan pada akhirnya Ranadex yang tersisa dari teman-teman Jordan Legend. 4 member tewas, impact yang terbagi di dua sisi. Membuat 2 bahkan 4 pemain dari Jordan Legends tumbang. Ditukarkan dengan 1 pemain saja. Pertukaran yang lagi-lagi tidak adil untuk Jordan Legends. Walaupun di area bawah sneaky picky ya dari Renadex berhasil mencuri ke area 1 buah inner bottom turret. Tapi lihat bayarannya. Teman-teman dari Geek Fam Junior membawa dari area Clotter Wave Minion yang dia miliki untuk menembus 1 buah base turret pertahanan yang dimiliki oleh Jordan Legends. Again, teman-teman dari Geek Fam Junior mendapatkan space untuk bisa mensecure karya Lord tanpa ada gangguan yang berarti. Itu satu kali Arcane Shit aja udah ngilangin setengah darah dari Ranadex loh. Ini cukup berbahaya sih untuk salah satu ujung tombak dari Jordan Legend. Tapi melihat dari Geek Fam Junior ya, Mavzy juga menjadi salah satu sosok yang sangat menyeramkan untuk di game kali ini. 1 death dan juga 4 assist, apalagi dengan dia menggunakan Purify, sisi power yang bisa dihasilkan dari Nongkia itu masih bisa dia deny. Karena kalau untuk masalah slow, oke lah ada beberapa slow yang bisa dikeluarkan dari Jordan Legend. Contohnya dari orange buff-nya Yans dan juga Art of Victory dari Ranadex. Tapi semua hal tersebut bisa dinetralkan dengan consecration ataupun ultimate yang dimiliki oleh Uranus. Alright, we'll see ya. Lord bakal langsung jalan ke area 1.0 yang ada di area top lane sana. Sedangkan teman-teman dari Jordan Legends, mereka bakal coba untuk menyikapi Lord dengan mendina Lord tersebut bisa masuk ke area high ground base yang dia miliki. Udah ada 1 buah penendangan yang bakal coba untuk dibuka. Blazing duet mengarah karya Pian, tapi lihat damage yang diberikan oleh seorang Renes membuat Nongkia pun harus tereliminasi. Belum berhasil sampai di sana, Mega Kill berhasil diamankan, tapi lihat Renes berfokus ke area high ground base yang terekspos. Game yang kedua berhasil diamankan begitu saja dengan adanya kesamaan kedudukan di 1-1. Iya, game yang bisa dibilang cukup